Namaku Dinda. Usia pernikahanku baru menginjak 3 tahun, tapi rasanya seperti sudah berjalan puluhan tahun karena begitu hangatnya hubungan kami. Setidaknya, itu yang selalu aku yakini. Suamiku, Fadli, adalah sosok yang terlihat sangat penyayang. Dia sabar menghadapi sikapku yang terkadang terlalu sensitif, penyabar jika aku mulai cerewet, dan selalu menenangkan jika aku sedang galau. Kami tinggal di rumah sederhana yang baru kami cicil bersama. Letaknya tidak jauh dari rumah ibu mertuaku, Ibu Salmah, yang memang sejak ayah mertua meninggal beberapa tahun lalu tinggal sendirian. Fadli adalah anak bungsu, sementara kakak-kakaknya semua sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota. Karena itu, Fadli merasa punya tanggung jawab lebih besar untuk selalu ada bagi ibunya. Aku sendiri sama sekali tidak keberatan dengan kedekatan mereka. Justru aku senang melihat betapa Fadli begitu bakti pada ibunya. Di mataku, itu adalah jaminan dia juga akan selalu menghargai dan mencintaiku. Apalagi Ibu Salmah pun sosok yang luar biasa baik. Sejak awal menikah, beliau memperlakukan aku seperti anak kandungnya. Tak pernah sekalipun membuatku merasa canggung atau tertekan tinggal di dekatnya. Dia selalu memujiku sebagai menantu idaman yang katanya sabar dan telaten. Karena sering mengunjungi ibu, kadang Fadli memutuskan menginap di sana. Alasannya supaya ibu tidak kesepian. Terlebih sejak beberapa bulan lalu, ibu mengeluhkan lututnya sering ngilu jika terlalu banyak bergerak. Ibu sendiri punya pembantu bernama Sari, seorang perempuan muda berusia sekitar 22 tahun. Sari rajin bekerja, cukup cekatan membantu bersih-bersih rumah, mencuci dan kadang memasak. Walaupun sedikit terlalu cerewet untuk seleraku, aku tidak pernah menganggap Sari lebih dari sekadar pembantu. Bagiku, dia hanya bagian dari rutinitas rumah ibu. Hari-hariku terus berjalan seperti biasa. Pagi aku menyiapkan sarapan untuk Fadli, lalu menyiapkan bekal makan siang jika dia ke kantor. Jika tidak ke kantor dan harus mengurus proyek di lapangan, biasanya dia berangkat lebih siang atau bahkan sore, tergantung jadwal. Sesekali dia berpamitan akan menginap di rumah ibu. Aku temani ibu malam ini ya, sayang. Dia tadi bilang lututnya sakit lagi. Lagian kamu juga kan harus ke toko paginya, kata Fadli suatu sore, mencium keningku sebelum berangkat. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Mana tega aku melarang suami sendiri menjaga ibunya? Justru aku bangga, karena tidak semua laki-laki setulus Fadli. Sering sekali saat aku mampir ke rumah ibu mertua, beliau memelukku hangat, menatapku dengan pandangan penuh kasih. Kadang beliau juga memujiku di depan Fadli. Fadli, kamu harus bersyukur ya dapat istri seperti Dinda ini. Jarang lo ada perempuan sabar, mau tinggal dekat mertua pula, kata ibu suatu kali sambil menepuk lembut pundakku. Fadli hanya tertawa kecil lalu merangkul bahuku. Iya dong, Bu. Dinda itu wanita paling sabar sedunia. Aku tertawa malu. Bahagia rasanya menjadi bagian dari keluarga yang harmonis seperti ini. Walaupun hidup kami tidak mewah, aku merasa cukup. Fadli memang belum mapan betul. Sebagai kontraktor kecil, kadang pekerjaannya tidak menentu. Tapi aku selalu mendukungnya, berusaha menjadi istri yang pengertian. Seringkali kalau proyeknya sedang sepi, dia menghabiskan waktu lebih lama di rumah ibu. Membantu membetulkan saluran air, membenahi genteng bocor, atau sekadar menemani ibu menonton sinetron. Sementara aku tetap mengurus toko kecil yang kutitipkan pada keponakanku. Hidupku tampak sempurna dari luar. Orang-orang bilang aku beruntung punya suami perhatian dan mertua yang sayang. Aku mengiyakan semua itu, tanpa tahu sebenarnya pelan-pelan rasa nyaman itu sedang disusupi sesuatu yang kelak membuatku menyesal terlalu percaya. Hari Minggu adalah hari favorit kami. Biasanya pagi-pagi Fadli mengajakku sarapan di warung dekat taman. Setelah itu kami belanja ke pasar tradisional bersama ibu mertua. Aku senang sekali menghabiskan waktu dengan mereka. Kadang ibu menggandeng tanganku, membisikkan resep-resep masakan yang dia sukai. Besok tolong bikinin ibu sayur asem ya, Din. Kamu kan paling pinter masak sayur asem, kata ibu dengan wajah sumringah. Aku mengangguk cepat. Siap, Bu. Nanti aku bikinkan yang spesial. Sari ikut berjalan di belakang kami, menenteng belanjaan. Sesekali dia tertawa kecil kalau ibu melempar candaan. Sungguh, semua terlihat wajar saja. Fadli juga tampak biasa saja.
Dia menggandeng tangan ibu sambil menggodanya agar tidak banyak belanja karena takut berat dibawa ke mobil. Aku yang berjalan di samping mereka hanya tertawa melihat tingkah manja suamiku pada ibunya. Aku tidak pernah curiga sedikit pun. Bagiku, rumah mertua adalah rumah kedua. Bahkan kadang aku tidur di sana jika ibu memintaku menemani. Pernah suatu malam lampu padam, kami bertiga duduk di ruang keluarga, menyalakan lilin dan bercerita banyak hal. Fadli duduk di lantai, bersandar di sofa tempat ibu duduk, sementara aku duduk di samping ibu, menatap suamiku dengan hati yang penuh cinta. Andai saja saat itu Tuhan memberiku firasat. Andai saja aku bisa membaca isi hati Fadli, mungkin aku tidak akan sebahagia itu memandangi wajahnya yang tampak tenang. Tidak akan selega itu melihat dia begitu dekat dengan ibunya, tanpa tahu ada rahasia busuk yang diam-diam disembunyikan. Hari-hari terus berjalan. Kadang saat aku mengantar makanan ke rumah ibu, Fadli tidak ada di sana. Ibu hanya bilang Fadli baru saja pergi mengurus pekerjaannya. Aku tak pernah ambil pusing. Aku hanya berpikir, suamiku memang rajin dan bertanggung jawab. Tentu saja dia ingin membuatku dan ibu hidup lebih nyaman dengan bekerja keras. Sampai suatu sore, ketika kami sedang duduk di teras rumah mertua, ibu bercerita pelan tentang rasa sepinya. Ibu ini kadang merasa bersalah loh, Dinda. Soalnya Fadli sering nginap di sini, padahal kan kalian baru nikah. Harusnya dia lebih sering nemenin kamu, kata ibu dengan suara sendu. Aku langsung menggenggam tangan ibu erat-erat. Jangan bilang begitu, Bu. Saya malah senang Fadli dekat sama ibu. Saya jadi tenang kalau dia sering di sini, ibu tidak kesepian. Ibu mengusap punggung tanganku. Matanya berkaca-kaca. Kamu memang menantu yang baik sekali, Nak. Aku menahan air mata. Rasanya terharu sekaligus bersyukur, dilimpahi kasih sayang seorang ibu mertua yang seperti ibuku sendiri. Sementara itu, Sari keluar membawa teh hangat. Dia menaruhnya di meja dengan senyum kecil, lalu pamit ke dapur. Aku sama sekali tidak memperhatikan gerak-geriknya. Bagiku dia hanya seorang pekerja yang mengurus rumah mertua. Saat malam datang dan aku pamit pulang, Fadli menelpon mengatakan dia akan menginap lagi menemani ibu karena ibu mengeluh kepalanya sedikit pusing. Aku mengiyakan, walau dalam hati sedikit kecewa karena berharap malam ini kami bisa bercengkerama di rumah. Namun aku menepis rasa kecewa itu cepat-cepat. Yang penting ibu sehat, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak sadar, ternyata kalimat yang selalu kupakai untuk menguatkan hati itu kelak menjadi tamparan paling menyakitkan ketika tahu kebenarannya. Malam itu aku tidur sendiri. Kubayangkan Fadli sedang duduk di samping ranjang ibu, mengipasi ibunya, mengoleskan minyak kayu putih di pelipis ibu seperti yang sering dia lakukan padaku. Aku tersenyum kecil, merasa bangga punya suami sepenyayang itu. Bodohnya aku, terlalu mudah percaya. Terlalu menutup mata hanya karena ingin semua berjalan sempurna. Aku belum tahu, luka paling dalam sedang menungguku. Luka yang berasal dari dua orang yang tak pernah kusangka tega menusukku dari belakang. Hari-hari terus berjalan seperti biasa. Pagi, aku menyiapkan sarapan. Siang, mengawasi toko meski lebih sering duduk mengurus administrasi kecil-kecilan. Sore hari, biasanya aku pulang lebih cepat supaya rumah kami tetap terurus. Namun, akhir-akhir ini rumah seperti kehilangan denyutnya. Sejak Fadli makin sering menginap di rumah ibu, aku merasa rumah kami sunyi sekali. Awalnya aku tak mempermasalahkan. Setiap kutanya, Fadli selalu punya alasan yang masuk akal. Kadang karena ibu sedang tidak enak badan, kadang karena ingin memperbaiki kanopi rumah ibu yang bocor saat hujan deras kemarin. Aku berusaha memahami, tapi entah kenapa hatiku mulai sering merasa gelisah. Apalagi beberapa kali saat kutelpon, Fadli tidak mengangkat. Kalaupun dijawab, hanya sekilas, seperti terburu-buru memutus pembicaraan. Sayang, nanti aku telpon lagi ya. Lagi ramai nih, banyak tukang datang, katanya suatu malam. Aku diam saja, lalu hanya mengiyakan. Setelah itu telepon langsung terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap cukup lama. Ada rasa kosong yang menohok di dada. Biasanya, walaupun menginap di rumah ibu, Fadli masih sempat mengabariku. Sekadar menanyakan apakah aku sudah makan atau bagaimana dagangan hari ini. Tapi beberapa minggu terakhir, nada bicaranya berubah. Pendek, hambar,
seolah semua obrolan hanya formalitas. Aku menghela napas panjang. Dalam hati berusaha menenangkan diri bahwa mungkin Fadli benar-benar sibuk atau lelah. Aku tak mau menjadi istri yang posesif dan terlalu mengekang. Bukankah dari awal aku yang selalu mengiyakan agar dia menjaga ibunya? Namun kegelisahanku semakin besar ketika suatu siang aku datang ke rumah ibu mertua tanpa memberi kabar lebih dulu. Hari itu aku sengaja membawa sayur lodeh kesukaan ibu. Kupikir akan menyenangkan jika memberi kejutan kecil. Tapi yang kudapati justru membuat jantungku berdetak tak keruan. Saat mobilku berhenti di depan pagar, aku melihat dari kejauhan Sari sedang berdiri dekat pintu samping, tampak mengintip ke arah jalan. Begitu melihat mobilku, wajahnya sontak berubah. Dia menoleh ke dalam rumah, lalu buru-buru menutup pintu. Aku mengerutkan alis, merasa tingkahnya aneh. Biasanya Sari ramah, selalu menunggu di teras dan menyapaku. Kenapa kali ini malah tampak panik? Aku berjalan masuk dengan perasaan tidak nyaman. Di ruang tamu hanya ada ibu mertua yang sedang duduk membaca majalah. "Loh, Dinda. Datang kok nggak bilang-bilang dulu?" sapa ibu dengan wajah ceria. Aku langsung menghampiri beliau, mencium tangannya. "Iya Bu, saya bawa lodeh kesukaan ibu. Masih hangat." Wajah ibu berseri-seri. "Masya Allah, terima kasih, Nak. Ibu memang kepengen lodeh dari kemarin. Alhamdulillah kamu datang bawa ini." Aku tersenyum, lalu melirik sekitar. Tidak ada siapa-siapa selain ibu. "Fadli mana, Bu? Nggak di rumah ya?" "Oh tadi habis keluar katanya." "Nggak tahu kemana, mungkin ke toko bangunan." "Tadi pagi masih di sini," jawab ibu santai. Aku hanya mengangguk, walau hatiku merasakan ada sesuatu yang janggal. Biasanya jika Fadli tahu aku datang, dia langsung menyambut. Tapi kali ini tidak. Dan tingkah Sari tadi menambah kecurigaan yang belum bisa kuterjemahkan. Aku menahan diri untuk tidak mengungkapkan kecurigaan itu pada ibu. Bagaimanapun, beliau sudah cukup tua. Aku tidak ingin membuatnya sedih dengan praduga yang belum tentu benar. Setelah menata makanan di meja makan dan membantu ibu makan siang, aku pamit pulang. Sebelum keluar rumah, aku sempat melihat Sari sedang menyapu teras belakang. Dia tak berani menatapku lama-lama, hanya sekilas lalu menunduk. Anehnya, aku merasa ada rona takut di wajahnya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Aku mencoba menghibur diri, mungkin cuma perasaanku saja. Jangan terlalu curiga, Din. Nanti malah dosa. Namun hari-hari berikutnya, kecurigaanku makin sulit dibantah. Beberapa kali aku menelpon Fadli malam hari, dia mengangkat dengan suara ngos-ngosan. Pernah sekali terdengar suara perempuan menahan tawa di belakangnya. Saat kutanya, Fadli hanya bilang itu suara TV di ruang tamu yang sedang ramai. "Loh, memangnya ibu nonton sama siapa?" tanyaku mencoba santai. "Oh, Sari sama ibu nonton sinetron. Kan kamu tahu sendiri kalau ibu nggak mau nonton sendirian." "Udahlah, kamu nggak usah mikir macam-macam. Aku mau tidur dulu, capek banget." Aku hanya diam. Padahal detak jantungku menggila. Rasanya ada yang menghantam dadaku keras-keras. Aku mencoba memejamkan mata, tapi malam itu aku terjaga sampai subuh. Pikiran tentang kemungkinan terburuk menari-nari dalam kepala, membuatku nyaris gila. Keesokan harinya, aku memutuskan bertanya pada salah satu tetangga ibu, Bu Yanti. Beliau sudah seperti keluarga sendiri, sering datang ke rumah ibu mertua jika ada pengajian. "Bu Yanti, kalau akhir-akhir ini sering lihat Fadli kesini enggak?" tanyaku pura-pura santai saat bertemu di warung sayur dekat rumah ibu. Bu Yanti tampak ragu, lalu menjawab, "Iya, sering kok, Din. Tapi biasanya malah pas ibu kamu lagi pergi arisan atau pengajian." Aku tercekat. "Oh gitu ya Bu? Kalau Fadli datang pas ibu nggak ada, ngapain ya kira-kira?" "Wah saya nggak tahu persis. Cuma ya sering lihat motornya parkir, kadang berjam-jam. Saya pikir dia mungkin ngurus tukang yang kerja di belakang rumah itu." Aku mengangguk pelan. Padahal dalam hati rasanya seperti ditikam pisau panas. Kenapa Fadli sering datang justru saat ibu mertua tidak ada? Untuk apa berlama-lama di rumah kosong hanya berdua dengan pembantu? Aku pulang dengan kepala pening. Sampai di rumah, aku hanya bisa duduk di kursi makan sambil menatap kosong ke depan.
Hati kecilku berteriak, memaksa logika menerima bahwa ada yang tidak beres. Tapi sisi lain hatiku tetap menolak. Masih ingin percaya bahwa suamiku tidak mungkin seperti itu. Malamnya, Fadli pulang ke rumah kami. Aku sengaja tidak menyinggung apapun, hanya memperhatikannya diam-diam. Dia tampak lelah, tapi anehnya tidak terlalu senang melihatku. Bahkan ketika kutawarkan pijat, dia menolak halus. Udah, Din. Aku capek banget. Besok juga mau balik lagi ke rumah ibu, mau ngecek tukang, katanya datar. Aku hanya mengangguk. Setelah Fadli masuk kamar mandi, aku duduk di pinggir ranjang, menatap bayanganku di kaca rias. Air mata menetes perlahan. Aku merasakan jarak yang semakin lebar antara kami. Rasanya Fadli semakin jauh, walaupun tubuhnya hanya beberapa meter dariku. Malam itu kami tidur membelakangi satu sama lain. Tak ada obrolan sebelum tidur seperti dulu, tak ada genggaman tangan yang menenangkan. Hanya ada keheningan yang menusuk. Sekali lagi, aku terjaga hingga fajar. Beberapa hari kemudian, aku sengaja datang lebih pagi ke rumah ibu mertua tanpa memberi kabar. Hatiku sudah tak tahan ingin memastikan sendiri. Aku bawa alasan ingin membantu menyiapkan sarapan untuk ibu. Namun saat tiba di sana, suasana rumah tampak sepi sekali. Pintu depan tidak dikunci. Aku pelan-pelan masuk, memanggil pelan. Bu? Ibu? Tak ada jawaban. Kutelusuri ruang tamu, kosong. Kucek dapur, hanya ada meja makan dengan piring kotor. Hatiku berdegup kencang, entah kenapa firasatku semakin buruk. Aku berbalik hendak ke kamar ibu, namun tiba-tiba langkahku terhenti ketika mendengar suara pelan dari arah belakang rumah, dekat dapur luar. Seperti bisikan, lalu samar terdengar tawa lirih perempuan. Jantungku berdegup semakin liar. Dengan langkah pelan aku mendekat ke pintu belakang yang sedikit terbuka. Dari celahnya, kulihat pemandangan yang membuatku hampir ambruk. Fadli berdiri sangat dekat dengan Sari. Wajah mereka hanya beberapa sentimeter saja. Sari menggigiti bibir bawahnya menahan tawa, sementara tangan Fadli meremas pinggang Sari. Mereka tidak menyadari keberadaanku. Aku menutup mulut sendiri, menahan isak. Tubuhku gemetar hebat. Mas nanti takut ketahuan Bu Dinda, bisik Sari pelan. Dia nggak bakal datang jam segini. Lagian kalaupun tahu, dia nggak akan ngapa-ngapain. Kan selama ini dia terlalu percaya sama aku, jawab Fadli enteng, lalu mencium kening Sari. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Nafasku tercekat, dada sesak luar biasa. Air mata jatuh begitu saja tanpa bisa kutahan. Aku mundur perlahan, menahan tangis agar tak terdengar. Setelah cukup jauh, aku berlari keluar rumah, masuk ke mobil dan menangis sejadi-jadinya. Dalam perjalanan pulang, pandanganku kabur oleh air mata. Rasanya mau menjerit sekencang-kencangnya. Semua rasa percaya, bangga, cinta, hancur lebur. Lelaki yang kuanggap paling sabar, paling penyayang, ternyata menusukku dari belakang dengan cara yang paling keji. Dan perempuan yang selama ini hanya kulihat seperti bayangan di rumah mertua, ternyata adalah racun yang diam-diam merusak rumah tanggaku. Aku berhenti di pinggir jalan, menepuk-nepuk dadaku yang sesak. Air mata terus menetes. Dalam hati aku berjanji, suatu hari akan kubongkar semuanya. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin menepi, menata sisa-sisa hatiku yang hancur. Setelah kejadian pagi itu, hidupku seperti kehilangan warna. Rumah terasa dingin, toko yang biasanya membuatku sibuk pun tidak mampu mengalihkan pikiranku dari luka. Setiap kali mengingat adegan Fadli mencumbu Sari dengan santainya, rasanya dadaku dihantam palu. Malam-malamku kini lebih banyak dihabiskan untuk menangis diam-diam. Kadang terbangun tengah malam, meraba sisi ranjang tempat Fadli biasa tidur, lalu terisak sendirian. Seolah menertawakan kebodohan diri sendiri yang dulu begitu bangga memiliki suami penyayang. Sejak saat itu aku mulai menjauh perlahan. Tidak lagi sering menelpon Fadli. Kalau dia menghubungi, aku jawab seperlunya. Anehnya, Fadli seperti tidak terlalu mempermasalahkan. Dia tetap sering menginap di rumah ibu dengan alasan yang sama, menjaga ibunya. Padahal, aku sekarang sudah tahu persis siapa yang sebenarnya ingin dia jaga dan temani di sana. Namun aku belum mau gegabah mengungkap semuanya. Aku sadar, tak cukup hanya melihat satu adegan itu tanpa ada bukti lain.
Dalam hatiku sudah tertanam niat, suatu hari akan kubuka kebusukan mereka. Tapi aku harus menyiapkan mental, juga memastikan ada saksi atau bukti yang tak terbantahkan. Pagi itu, aku sengaja datang ke rumah ibu mertua lebih awal lagi. Diam-diam ingin melihat seperti apa rutinitas Fadli di sana. Setibanya di rumah ibu, aku dibuat terkejut karena tidak melihat motor Fadli. Hanya ada motor Sari terparkir. Aku masuk pelan-pelan. Di ruang tamu, ibu mertua sedang duduk membaca Al-Quran. Beliau tersenyum lebar melihatku datang. Dinda, tumben pagi-pagi sekali. Ada apa, nak? Tanya beliau lembut. Aku langsung menghampiri dan mencium tangannya. Kangen aja, Bu. Lagi nggak sibuk di toko, jadi pengen nemenin ibu sarapan. Ibu tertawa kecil. Masya Allah, kamu ini memang menantu kesayangan ibu. Fadli tuh beruntung banget dapat kamu. Ucapan itu rasanya menamparku. Jika ibu tahu kelakuan anaknya, apakah beliau masih akan bilang aku menantu kesayangan? Atau justru malah merasa malu punya anak lelaki setegak itu? Aku duduk menemani ibu. Sari datang membawa teh hangat. Dia kelihatan gugup saat melihatku. Tangannya sedikit bergetar saat meletakkan gelas di atas meja. Tatapannya pun hanya singkat, lalu buru-buru pergi kembali ke dapur. Aku mengamati tingkahnya tanpa berkata apa-apa. Sungguh, kalau bukan karena menahan harga diri, mungkin sudah kutarik rambutnya hari itu juga. Tapi aku tahan. Aku butuh waktu, butuh bukti lebih banyak sebelum benar-benar mempermalukan mereka. Bu, Fadli mana ya? Kok motornya nggak ada? Tanyaku pura-pura santai. Oh, tadi pagi katanya mau ke toko bangunan. Katanya ada yang mau ditengok pekerjaannya. Kenapa, Din? Aku menggeleng. Nggak apa-apa kok, Bu. Padahal hatiku mendidih. Aku tahu benar, proyek Fadli sedang sepi. Kalau dia bilang ada pekerjaan yang ditengok, kemungkinan besar itu hanya alibi. Entah apa lagi yang dia sembunyikan. Siang hari saat aku hendak pulang, aku sempat menunggu di dalam mobil di ujung gang. Sengaja ingin melihat siapa saja yang keluar masuk rumah ibu. Sekitar 1 jam kemudian, benar saja, kulihat Fadli datang dengan motor, mengenakan topi dan masker seperti sedang menutupi wajah. Dia masuk rumah ibu dengan langkah terburu-buru. Dadaku terasa diremas. Jadi dari tadi pagi dia berbohong soal pergi ke proyek. Apa dia baru saja pulang dari tempat lain? Atau justru memang sengaja menunggu ibu sendiri di rumah supaya lebih leluasa dengan Sari? Aku meremas kemudi mobil, menahan tangis yang hampir meledak. Betapa mudahnya dia memutar cerita untuk menipuku. Sejak saat itu, aku makin rajin mengamati. Diam-diam menelpon Bu Yanti, menanyakan apakah sering melihat Fadli datang ke rumah ibu saat ibu tidak ada. Dari obrolan-obrolan ringan itu, makin terbukalah mataku. Iya loh, Din. Fadli sering banget datang pas ibu kamu lagi pengajian. Kadang parkirnya malah agak jauh, bukan pas depan rumah, kata Bu Yanti suatu sore saat kami bertemu lagi di warung. Aku hanya tersenyum hambar, padahal dalam hati seperti ditampar berkali-kali. Kenapa dia sampai harus menyembunyikan motornya? Bukankah itu bukti jelas ada yang disembunyikan? Puncaknya, beberapa hari kemudian aku datang lagi ke rumah ibu, dan kebetulan ibu sedang tidur siang. Aku duduk di ruang tamu, pura-pura menonton TV sambil menunggu ibu bangun. Tapi telingaku menangkap suara cekikikan pelan dari arah dapur. Pelan-pelan aku berdiri, berjalan mengendap. Dari celah pintu, kulihat Sari sedang berdiri terlalu dekat dengan Fadli. Wajah mereka hanya beberapa jengkal, tangan Sari bahkan sempat menepuk dada Fadli sambil tertawa manja. Aku menahan napas, menahan amarah yang hampir meledak. Untung mereka tidak sampai berciuman di depan mataku, tapi itu sudah cukup menusuk. Aku mundur pelan, lalu pura-pura batuk keras dari ruang tamu. Tak lama kemudian Fadli muncul dengan wajah sedikit pucat. Kamu datang, Din, sapanya canggung. Aku menoleh dengan senyum hambar. Ya, kok kayaknya kaget lihat aku? Ah enggak, cuma enggak nyangka aja. Sari muncul beberapa menit kemudian, membawa nampan berisi teh. Wajahnya menunduk, tak berani menatapku sama sekali. Aku pura-pura tak peduli, padahal jantungku berdegup sangat kencang. Hari itu aku pulang dengan kepala penuh rencana. Aku tak mau lagi sekadar diam dan menangis. Harus ada tindakan.
Aku mulai memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bukti kuat. Sesuatu yang jika nanti kubuka di depan keluarga, tidak akan bisa mereka sangkal. Malamnya, aku mulai mengumpulkan screenshot percakapan dengan Bu Yanti, termasuk chat lama Fadli yang dulu pernah sedikit mencurigakan. Kupotret juga rekaman telepon yang sempat kusimpan waktu Fadli menjawab tergesa-gesa. Semua kususun rapi di folder khusus. Aku juga berencana suatu saat memergoki mereka langsung dengan kamera ponselku. Rasanya tega, tapi kalau ini satu-satunya jalan untuk menuntaskan luka, aku rela. Aku tidak mau terus dihantui perasaan tertipu. Beberapa hari kemudian, aku sengaja datang lagi saat ibu sedang pergi arisan. Aku tahu dari grup WhatsApp keluarga bahwa ibu dijemput temannya siang itu. Waktu yang sempurna. Aku parkir mobil agak jauh supaya tidak terlihat. Lalu berjalan kaki mendekati rumah ibu. Dari balik pagar, kudengar suara musik dangdut kecil mengalun dari dalam rumah. Aku mengendap pelan, berusaha memastikan situasi. Saat melongok ke jendela samping yang kacanya sedikit terbuka, darahku seperti mendidih. Kulihat Sari duduk di kursi ruang makan sambil tertawa-tawa genit. Fadli berdiri di depannya, mencondongkan tubuh seolah membisikkan sesuatu. Sari menampar pelan pipinya, lalu keduanya tertawa. Tangan Fadli bahkan sempat menyentuh paha Sari. Aku buru-buru mengeluarkan ponsel. Dengan tangan gemetar, kurekam adegan itu beberapa detik. Nafasku ngos-ngosan. Air mata turun begitu saja. Setelah cukup, aku mundur cepat-cepat, takut ketahuan. Aku kembali ke mobil dengan kaki gemetar. Di dalam mobil aku menatap rekaman itu lagi, memastikan tidak salah lihat. Di layar ponsel, kulihat jelas suami yang selama ini kucintai tertawa mesra dengan perempuan lain, pembantu rumah ibunya sendiri. Hati siapa yang tak hancur melihat itu? Rasanya ingin langsung masuk ke rumah dan menyeret mereka keluar. Tapi aku tahan. Aku butuh waktu. Butuh rencana yang lebih matang. Setidaknya sampai ibu mertua ada di rumah, agar semua ini bisa terungkap di hadapan beliau. Malamnya, Fadli pulang ke rumah kami dengan wajah santai seolah tak terjadi apa-apa. Dia makan malam seperti biasa, lalu menyalakan TV. Aku memperhatikannya lama, mencoba mencari penyesalan di matanya. Tapi yang kutemukan hanya sosok lelaki yang terlalu pandai bermain sandiwara. Din, besok aku mau ke rumah ibu lagi ya. Ibu katanya mau belanja pagar sama tukang, katanya datar. Aku hanya mengangguk, menahan getir. Di dalam hati aku berbisik, silakan, sebentar lagi semua akan terbongkar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur di sofa ruang tamu. Tak sanggup lagi berbagi ranjang dengan pengkhianat. Fadli tak berkata apa-apa. Dia hanya menatapku sekilas lalu masuk kamar. Mungkin lega, karena dengan begini dia tak perlu lagi pura-pura memelukku. Aku memejamkan mata, menahan tangis. Besok atau lusa, semua akan kubongkar. Aku tak peduli seberapa sakit, karena lebih baik hancur sekarang daripada terus hidup dalam kebohongan. Malam-malamku tak pernah lagi sama sejak melihat langsung betapa suamiku mengkhianati aku dengan perempuan rendahan yang bahkan selama ini hanya kuberi senyum sekadarnya. Aku benar-benar tak habis pikir bagaimana Fadli, lelaki yang dulu kutatap penuh rasa hormat, bisa begitu jatuh rendah. Aku tak ingin lagi menjadi perempuan bodoh yang hanya menunggu kapan hati ini koyak seluruhnya. Tangisku sudah cukup. Air mataku tak mau lagi kubuang percuma untuk lelaki seperti dia. Aku mulai memikirkan dengan matang, bagaimana caranya membuka semua ini. Bukan hanya agar Fadli dan Sari tahu rasanya ditelanjangi di depan orang-orang yang selama ini mereka tipu, tapi juga agar ibu mertua, yang sudah kuanggap ibu sendiri, tak terus-menerus dibohongi oleh anak kandungnya sendiri. Beberapa hari terakhir aku lebih banyak diam. Fadli tampak menikmati itu. Dia pikir mungkin aku sudah mulai terbiasa ditinggal. Dia makin sering pulang larut, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Kalaupun pulang, hanya untuk mengambil pakaian lalu bilang hendak kembali ke rumah ibu. Dia tidak lagi repot-repot mencari alasan panjang lebar. Seolah dia tahu aku sudah terlalu lelah untuk mempersoalkannya. Padahal diamku bukan berarti menyerah. Diamku sedang menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, aku juga mulai lebih sering mengunjungi Bu Yanti. Tak hanya untuk curhat, tapi juga mengumpulkan sebanyak mungkin cerita tentang aktivitas Fadli. Bu Yanti, yang mulanya sungkan, akhirnya mau terbuka padaku.
Dinda, maaf ya kalau saya lancang. Tapi saya lihat sendiri kok beberapa kali Fadli datang pas ibu kamu nggak ada. Kadang malah Sari yang nyuruh-nyuruh anak tetangga beli gorengan biar rumah sepi. Jantungku serasa diremas. Maksudnya gimana, Bu? Iya, kayak sengaja ngusir anak-anak biar nggak main di halaman depan rumah ibu kamu. Saya pikir aneh juga, tapi ya saya nggak enak ngomong sama ibu kamu. Kasihan dia sudah sepuh. Aku menelan ludah. Semakin jelaslah semua ini. Bukan hanya Fadli yang licik, tapi juga Sari. Mereka pintar sekali menyusun skenario agar rumah sepi, supaya bebas memuaskan nafsu mereka. Malam itu di rumah, aku duduk lama di meja makan dengan buku catatan di depan. Bukan untuk menulis laporan toko, tapi mencatat semua yang sudah ku ketahui. Setiap tanggal, setiap kejadian kecil yang menurutku ganjil. Rekaman video yang kusimpan di ponsel juga kucatat tanggalnya. Bukti-bukti obrolanku dengan Bu Yanti. Semua kutulis rapi. Entah kenapa, menulis itu memberiku kekuatan. Seperti mengalihkan rasa sakitku menjadi energi untuk membongkar kebusukan mereka. Hingga pada suatu siang, saat aku sedang di toko, ibu mertua menelepon. Suaranya ceria seperti biasa. Dinda, besok ibu mau arisan di rumah burung. Kamu bisa bantuin ibu masakin tumisan sayur kesukaan ibu ya? Nanti kalau sudah selesai, kamu antarin aja ke rumah ibu. Aku terdiam sejenak. Seolah semesta mendengar permintaanku, memberiku momen yang tepat. Iya, Bu. Insya Allah besok saya antar, jawabku akhirnya dengan suara setenang mungkin, padahal dadaku berdegup kencang. Setelah menutup telepon, aku menatap langit-langit toko. Tuhan, jika memang ini jalanmu untuk membukakan semua, beri aku kekuatan. Aku tak mau lagi hidup dalam pura-pura. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Memasak dengan hati berdebar, menyiapkan tumisan kesukaan ibu mertua dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut masakanku gagal, tapi karena pikiranku penuh pada rencana siang ini. Selesai masak, aku mengemasi makanan ke dalam rantang. Kupastikan semua rapi. Lalu dengan napas berat, aku berangkat menuju rumah ibu mertua. Dalam perjalanan, tanganku berkali-kali memegang dada. Gugup, takut, tapi juga dipenuhi semangat yang aneh. Setibanya di depan rumah ibu, suasana tampak sepi. Aku mengetuk pelan, memanggil, Bu, saya bawa makanannya. Tak ada sahutan. Aku menghela napas panjang. Mobil burung memang tidak terlihat. Berarti ibu benar sedang arisan. Ini saat yang tepat. Kupelankan langkahku, berjalan masuk rumah, menahan napas seperti pencuri. Dari ruang tamu terdengar samar suara musik dangdut. Kudengar pula tawa pelan, lalu bisikan. Aku tahu betul itu suara siapa. Perlahan, aku mendekati dapur. Jantungku berdetak makin cepat. Kakiku rasanya mau lemas, tapi ku gigit bibir, menahan diri supaya tak mundur. Ku pelintir sedikit gagang pintu dapur. Dan pemandangan di hadapanku seperti pisau yang menancap tepat ke jantung. Fadli sedang berdiri memeluk pinggang Sari dari belakang. Wajahnya tertunduk dekat leher Sari, mulutnya seperti mengecup. Sari menoleh sedikit, tertawa pelan. Tangannya meraba pipi Fadli, menampar kecil seolah menggoda. Mas jangan di sini dong, takut Bu Salmah pulang cepat, bisik Sari, ku dengar jelas sekali. Fadli hanya terkekeh, menoleh sedikit lalu. Tuhan, betapa hancurnya hatiku. Mencium bibir Sari singkat, kemudian mengusap-usap pinggangnya. Tak tahan lagi, rantang di tanganku terjatuh, menimbulkan bunyi keras. Mereka berdua sontak menoleh dengan wajah pucat pasi. Aku berdiri di ambang pintu dengan napas terengah, dada naik turun, menahan amarah yang membuncah. Mata Fadli membesar, tangannya spontan melepas Sari. Sari mundur gugup, wajahnya langsung merah padam. Dinda, ini nggak kayak yang kamu kira. Suara Fadli terbata, bahkan ia terdengar seperti orang bodoh yang ketahuan mencuri. Aku menatap mereka dengan mata berair, menahan diri supaya tak berteriak. Tapi saat kulihat Fadli mencoba mendekat, tanganku langsung terangkat. Jangan dekat-dekat aku, teriakku lantang, membuat Fadli terhenti. Sari langsung merapat ke dinding, wajahnya tegang dan takut. Kupeluk dadaku yang nyeri. Aku kira kamu sibuk kerja, sibuk bantu ibu, ternyata kamu sibuk nyeleweng sama pembantu.
Kamu tega, Fadli. Sama ibu kamu sendiri juga kamu bohongin. Fadli menunduk, tak bisa menatapku. Aku Wilaf, Din. Aku. Ilaf? Berbulan-bulan kamu bilang temenin ibu, ternyata temenin Sari? Kamu kira aku nggak tahu semua? Aku sudah lama curiga. Kamu pikir aku bodoh? Sari mulai menangis pelan. Maaf Bu, saya. Kamu diam, bentakku, menatapnya tajam. Kamu perempuan nggak tahu diri. Di rumah orang yang bayar gajimu, kamu malah ngelacur sama suami orang. Air mataku mengalir deras. Rasanya dadaku mau meledak. Kupalingkan wajah supaya tak jatuh semakin hina di depan mereka. Mulai sekarang, aku nggak mau lagi lihat muka kalian. Dan nanti aku sendiri yang kasih tahu ibu semua kebusukan kalian. Fadli langsung panik. Jangan, Din, jangan bilang ibu. Nanti ibu bisa jatuh sakit. Aku menatapnya tajam, menahan tangis yang mencekat tenggorokan. Kamu pikir aku peduli sama rasa malu kamu? Kamu nggak kepikiran ibu waktu kamu mesum sama dia? Kalau ibu tahu, biar dia yang nilai siapa anaknya sebenarnya. Aku membalikkan badan, melangkah pergi dengan kaki gemetar. Di ambang pintu, aku sempat menoleh, menatap mereka untuk terakhir kali. Fadli masih berdiri mematung, sementara Sari terisak menutup wajahnya. Aku keluar rumah itu dengan langkah lunglai. Di teras, aku terpaksa bersandar sebentar ke tiang, menahan agar tak jatuh. Kepalaku pening sekali, dunia rasanya berputar. Tapi aku paksa kakiku berjalan, membuka pagar, masuk mobil, lalu melajukan kendaraan tanpa menoleh lagi. Sepanjang perjalanan pulang, aku menangis keras sekali. Tangan kananku memegang setir, tangan kiri menutupi mulut, meredam isak yang tak tertahan. Sungguh, pengkhianatan paling keji adalah yang dilakukan oleh orang yang paling kita percaya. Setibanya di rumah, aku hanya bisa terduduk di sofa ruang tamu. Kutatap hampa sekeliling rumah kami. Rumah yang dulu penuh tawa, penuh rencana masa depan. Kini hanya tempat kosong yang terasa menyesakkan. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, Fadli menggenggam erat tanganku, menatapku penuh cinta. Aku menangis lagi. Ternyata semua itu palsu. Lalu pandanganku jatuh pada catatan-catatan yang sudah kusiapkan beberapa hari lalu. Kuambil ponsel, menatap video yang sempat kurekam diam-diam saat Fadli bersama Sari. Tanganku gemetar menahan emosi. Kupeluk ponsel itu ke dada. Tunggu saja, Fadli. Aku akan pastikan semua kebusukan kalian terbongkar. Malam itu aku memutuskan tidak akan menunggu lebih lama. Besok aku akan bicara dengan ibu mertua, dengan hati-hati. Tak peduli betapa sakitnya nanti. Setidaknya ibu berhak tahu siapa anaknya sebenarnya. Berhak tahu siapa pembantu yang dia percaya selama ini. Dan aku berhak membebaskan diriku dari laki-laki yang hanya tahu memuaskan nafsu, tanpa sedikit pun memikirkan air mataku. Aku bangkit dari sofa, berjalan ke kamar, merapikan sedikit bajuku. Kalau nanti waktunya tiba, aku harus siap meninggalkan rumah ini tanpa menoleh lagi. Pagi itu rasanya langkahku berat sekali. Setelah menahan tangis sepanjang malam, aku memaksakan diri berdandan rapi. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk menunjukkan pada diri sendiri bahwa aku kuat. Hari ini akan menjadi hari paling menyakitkan, namun juga akan menuntaskan semua luka. Aku mengambil ponsel, memastikan video perselingkuhan Fadli dengan Sari ada di galeri. Semua sudah siap. Dalam hatiku aku berdoa, ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh lebih hina lagi. Sesampainya di rumah ibu mertua, suasana tampak tenang. Pagi itu ibu sedang duduk di ruang tamu menonton pengajian di televisi. Wajahnya yang penuh kedamaian itu membuat hatiku terasa semakin perih. Betapa beratnya nanti membuat beliau tahu bahwa anak lelaki kesayangannya ternyata tak sebersih yang beliau kira. Aku masuk pelan-pelan, menahan isak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Dinda. Tumben pagi banget. Sini duduk nak, panggil ibu, tersenyum hangat. Aku mendekat, mencium tangannya. Tapi baru saja duduk, air mataku langsung mengalir. Aku cepat-cepat mengusap pipi. Tak mau ibu melihatku rapuh duluan. Ibu ada masalah apa, nak? Kamu nangis?
Tanya beliau lembut sambil mengelus pundakku. Aku menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan ibu erat-erat. Bu, maaf banget ya kalau hari ini Dinda mungkin akan bikin ibu sedih, tapi Dinda nggak bisa terus diam. Kening ibu mengerut. Kok ngomongnya begitu, Din? Ada apa sebenarnya? Aku menarik napas lagi, lalu menatap matanya. Tentang Fadli, Bu. Oh, Fadli? Memangnya kenapa dia? Dia baik-baik aja kan, sering bantu ibu di sini, jawab ibu polos. Hatiku remuk mendengar itu. Aku menunduk, menahan isak, lalu mengeluarkan ponsel. Maaf ya, Bu, maaf banget, ibu harus lihat ini. Kugeser layar, memutar video yang sempat kurekam diam-diam beberapa waktu lalu. Di situ terlihat jelas Fadli sedang merayu Sari, tangannya memegang paha, wajahnya begitu mesra. Bahkan terdengar tawa genit Sari. Semua terang benderang, tak bisa dibantah. Ibu awalnya tampak bingung. Namun perlahan wajah beliau berubah pucat, bibirnya gemetar. Tangannya menggenggam lutut begitu keras sampai buku jarinya memutih. Air mata langsung mengalir deras dari mata tuanya. Ya Allah, Fadli, anakku, kamu tega, bisik ibu, suaranya nyaris tak terdengar. Aku langsung memeluk ibu erat-erat. Kami berdua menangis, saling menguatkan di tengah luka yang sama-sama terasa menusuk. Ini bukan hanya pengkhianatan pada istri, tapi juga pada ibu yang sudah begitu bangga memiliki anak lelaki yang dikira soleh dan setia. Tak lama, pintu depan terbuka. Fadli masuk dengan wajah santai, menenteng plastik belanjaan. Begitu melihat kami, dia tersenyum. Din, kok pagi-pagi di sini? Bu, kenapa nangis? Tanyanya polos, seolah tak terjadi apa-apa. Aku bangkit, menatapnya dengan mata sembab. Ibu juga berdiri dengan tubuh bergetar. Fadli, suara ibu bergetar menahan marah. Selama ini kamu ngapain sama Sari di rumah ini kalau ibu nggak ada? Fadli tampak terkejut. Dia menoleh cepat ke arahku, lalu menunduk. Bu, apaan sih? Ibu kenapa nuduh aneh-aneh? Aku maju selangkah, menatap suamiku yang kini terlihat begitu asing. Mas mau bohong sampai kapan? Ibu sudah lihat sendiri videonya. Kamu sama Sari di dapur, mesra kayak bukan majikan sama pembantu. Wajah Fadli langsung pucat. Plastik belanjaan jatuh dari tangannya. Din, Ibu, dengerin dulu, itu nggak kayak yang kalian pikir. Ibu menggeleng, air mata terus menetes. Kamu anak nggak tahu diri. Di rumah ibu sendiri, sama pembantu ibu sendiri. Kamu nggak kasihan sama istri kamu? Sama ibu yang tiap hari bangga cerita ke orang-orang kalau kamu suami baik. Fadli terduduk di sofa, memegangi kepalanya. Aku hilaf, Bu. Aku benar-benar hilaf. Aku mendekat, menatapnya dengan amarah dan kecewa yang menumpuk jadi satu. Hilaf? Mas kira ucapan, hilaf, bisa nutupin semua pengkhianatan ini? Bertahun-tahun aku jagain rumah kita, ngejaga nama baik Mas, sementara Mas malah enak-enakan main sama perempuan lain di rumah ibu sendiri. Sari muncul dari dapur dengan wajah pucat pasi. Mungkin dia mendengar semua. Begitu melihat ibu mertua menatapnya tajam, dia langsung menunduk. Sari, kamu juga, suara ibu serak. Selama ini ibu percaya sama kamu. Kamu makan dari rumah ini, tidur di rumah ini, tapi kamu malah ngelakuin ini sama anak ibu, sama istri majikan kamu sendiri. Sari langsung bersimpuh, menangis keras. Ampun Bu, saya salah, saya nggak tahu kenapa bisa sejauh ini. Aku memalingkan wajah, tak sanggup menatapnya lagi. Amarah dan jijikku campur aduk. Ibu mendekati Sari. Mulai hari ini, kamu bersihin barang-barang kamu. Keluar dari rumah ibu. Jangan pernah balik lagi. Kalau nggak nurut, ibu laporin kamu ke RT biar kamu malu sekampung. Sari hanya bisa menangis, menciumi kaki ibu. Aku menatapnya dingin. Sedikit pun tak ada rasa kasihan. Dia tahu Fadli sudah menikah, dia tahu aku sering datang, tapi tetap saja dia tak berhenti bermain api. Setelah Sari menyingkir ke kamar untuk mengemasi barang, suasana ruang tamu sangat sunyi. Ibu terduduk lemas di sofa. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Bu, maaf ya. Dinda nggak bisa terus-terusan pura-pura nggak tahu.
Dinda cuma nggak mau ibu makin dibohongi. Ibu mengangguk pelan, menepuk tanganku dengan lemah. Ibu justru berterima kasih sama kamu, Din. Kalau nggak kamu ungkap, ibu nggak akan pernah tahu betapa rusaknya anak ibu sendiri. Fadli hanya diam. Wajahnya tertunduk, seperti tak berani menatap siapapun. Sungguh, lelaki ini benar-benar tak punya lagi wibawa di mataku. Bahkan untuk meminta maaf dengan tulus pun tak sanggup dia lakukan. Tak lama kemudian, Sari keluar sambil menenteng tas plastik besar berisi barang-barangnya. Dia menatapku dengan mata sembab. Bu Dinda? Bu Salma, maaf banget, saya nyesel. Ibu hanya memalingkan wajah, sementara aku menatapnya tajam. Pergi. Jangan pernah muncul lagi di rumah ini. Sari berjalan keluar dengan langkah tertatih. Setelah pintu tertutup, seakan seluruh udara di rumah itu ikut tertarik keluar. Kami semua terdiam cukup lama. Ibu akhirnya menoleh pada Fadli. Kamu mau bilang apa lagi sekarang? Fadli menghela napas panjang. Aku nggak bisa bilang apa-apa, Bu. Semua udah kebongkar? Aku menatapnya getir. Bagus. Karena aku juga sudah nggak mau jadi istri yang dibohongi terus. Kalau Mas mau, kita bisa selesaikan ini baik-baik. Aku nggak mau nahan Mas yang nggak setia. Fadli tampak terkejut. Din, jangan gitu. Aku janji nggak akan macam-macam lagi. Aku menahan air mata, menatapnya tajam. Janji kamu udah nggak ada harganya di mataku. Aku mau pisah, Mas. Biar kita sama-sama nggak tersiksa. Wajah ibu sontak pucat. Din, kamu yakin mau pisah? Aku menggenggam tangan ibu erat-erat. Dinda sayang banget sama ibu. Tapi Dinda juga harus sayang sama diri sendiri, Bu. Kalau terus sama Fadli, yang ada hati Dinda makin hancur. Ibu menitikkan air mata, lalu memelukku erat. Ibu ngerti, Nak, ibu cuma bisa mendoakan kamu yang terbaik. Kamu perempuan baik. Fadli aja yang bodoh nggak tahu cara ngejaga istri. Fadli hanya tertunduk di sudut sofa. Wajahnya kusut, seakan baru benar-benar sadar akan apa yang dia perbuat. Tapi bagiku itu terlambat. Luka sudah terlanjur terlalu dalam. Aku pamit pulang setelah menenangkan ibu cukup lama. Sebelum keluar, ibu menggenggam tanganku erat-erat. Kamu tetap anak ibu, Din. Walaupun nanti sudah bukan istri Fadli lagi, rumah ini tetap terbuka buat kamu. Aku menitikkan air mata, memeluk beliau lama sekali. Terima kasih, Bu. Dinda nggak akan lupa kebaikan ibu. Hari-hari setelah pengakuan di rumah ibu mertua itu berjalan seperti kabut gelap. Fadli sempat beberapa hari tak pulang sama sekali. Mungkin memilih menghindar, mungkin malu, atau sekadar lari dari tanggung jawab. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku mulai menyiapkan dokumen penting. Kartu keluarga, surat nikah, fotokopi KTP. Semua kusiapkan rapi dalam satu map plastik bening. Setiap kususun berkas itu, hatiku serasa diiris. Ini bukan langkah yang pernah kubayangkan saat dulu berdiri di pelaminan memakai gaun putih. Tapi hidup tidak selalu seindah doa. Dan sekarang, satu-satunya cara menghargai diri sendiri adalah dengan melepaskan. Beberapa hari kemudian, Fadli akhirnya pulang. Dia masuk rumah dengan wajah letih, rambut sedikit acak-acakan. Tanpa sapaan, dia langsung duduk di kursi ruang tamu. Aku yang kebetulan sedang menyapu hanya menatapnya sekilas. Dinda, katanya lirih. Aku diam, melanjutkan pekerjaanku seolah tak mendengar. Hanya detak jam dinding terdengar memenuhi ruangan. Dinda, dia memanggil lagi, lebih keras. Akhirnya aku berhenti menyapu, berdiri menatapnya dengan wajah datar. Ada apa? Fadli menatapku, matanya memerah seperti habis menangis. Aku mau kita ngomong baik-baik. Aku salah, aku ngaku salah besar. Tapi jangan pisah ya, Din, kasih aku kesempatan benerin semuanya. Hatiku terasa panas. Ingin rasanya berteriak padanya, menumpahkan semua sakit hati yang kupendam. Tapi ku tahan. Aku sudah terlalu letih untuk marah. Kesempatan? Berapa kali kamu bilang hilaf? Berapa kali kamu janji berhenti main-main? Sekarang udah nggak ada lagi yang bisa diselamatkan, Mas. Dia menunduk, mengusap wajahnya sendiri. Aku janji nggak akan ngulang lagi, Din,
Demi Allah aku serius kali ini. Aku menghela napas panjang, menatapnya dengan getir. Aku juga janji sama diriku sendiri, Mas, aku nggak mau lagi ngasih kesempatan ke orang yang bahkan nggak bisa jaga kehormatan istrinya. Fadli bangkit, memegangi pundakku. Aku mohon Din, kita udah nikah lama. Kamu mau buang semuanya gitu aja? Aku menepis tangannya. Yang ngebuang rumah tangga ini siapa? Siapa yang ngelabrak Norma, nginjak rasa percaya istri sama ibu kandung sendiri? Bukan aku kan? Dia tak mampu berkata-kata lagi. Hanya berdiri terpaku menatapku dengan mata berkaca. Malam itu dia tidur di ruang tamu. Aku mengunci diri di kamar. Kupeluk bantal erat-erat sambil menatap langit-langit gelap. Tangisku tumpah lagi. Bukan karena masih cinta, meski mungkin sebagian kecil hatiku masih menyesal, tapi lebih karena kesedihan melihat bagaimana semua janji indah kami dulu hancur berantakan. Tak ada istri yang menikah untuk berpisah. Tapi bila mempertahankan hanya membuat diriku terus disakiti, untuk apa? Keesokan harinya aku datang ke rumah ibu mertua. Tak seperti biasanya, kunjunganku ini bukan untuk mengantar makanan atau mengobrol hangat. Kali ini aku datang dengan niat berat di hati. Ibu menyambutku dengan senyum lelah. Wajah beliau tampak tambah pucat sejak semua terbongkar. Meski sakit hati, beliau tetap ibuku. Bu, Dinda mau bicara soal Fadli, kataku pelan. Ibu langsung menatapku penuh rasa cemas. Kamu jadi mau pisah sama Fadli? Aku mengangguk pelan, menunduk agar tak terlihat betapa mata ini sudah basah lagi. Iya Bu, Dinda nggak kuat lagi. Hati Dinda sudah keburu hancur. Ibu menarik napas panjang. Air matanya menetes, lalu mengelus punggung tanganku. Kalau itu yang terbaik menurut kamu, Nak, Ibu Ridha. Ibu nggak mau kamu terus nangis gara-gara anak ibu. Ibu cuma minta satu, jangan jauh-jauh dari ibu, ya. Kamu tetap anak ibu, walaupun nanti bukan lagi istri Fadli. Aku langsung memeluknya erat. Isak tangis kami bertemu di udara. Betapa beruntungnya aku memiliki ibu mertua yang begitu mulia hatinya. Dalam hati, aku berjanji tak akan pernah memutus hubungan baik ini, meski nanti statusku hanya mantan menantu. Proses perceraian kami berjalan cepat karena tak ada yang mau berdebat panjang. Mungkin Fadli sendiri malu. Di kantor pengadilan agama, saat hakim menanyakan apakah kami sudah yakin bercerai, suaraku bergetar tapi tegas. Saya sudah yakin, Pak Hakim. Fadli hanya menunduk. Setelah selesai tanda tangan, kami keluar ruang sidang dengan hati kosong. Aku tak menoleh lagi padanya. Langkahku mantap meninggalkan gedung itu, meninggalkan semua janji manis masa lalu yang ternyata hanya rangkaian dusta. Beberapa hari kemudian, Fadli datang lagi ke rumah, mengambil beberapa pakaian dan barang pribadinya. Dia hanya diam, tak ada obrolan panjang. Saat selesai, dia berdiri di depan pintu, menatapku lama. Din, maaf ya, untuk semua yang aku rusak. Kamu perempuan baik, aku aja yang bejat. Aku menatapnya dengan tatapan yang mungkin campur aduk antara iba dan benci. Ya Mas, semoga kamu bahagia dengan hidup kamu nanti. Tapi jangan pernah lagi muncul di hidup aku. Dia mengangguk pelan, lalu pergi. Pintu tertutup, meninggalkan rumah ini untukku seorang. Untuk pertama kalinya sejak semua drama itu dimulai, aku menarik napas panjang. Rasanya ringan sekali, meski sedikit perih. Aku mulai menata hari-hari baruku. Fokus mengurus toko, yang syukurnya makin ramai. Para pelanggan banyak yang memberi semangat saat tahu aku sedang menghadapi ujian rumah tangga. Bahkan beberapa langganan lama datang hanya untuk memberi pelukan dan kata-kata penguat. Dinda, kamu itu perempuan hebat. Enggak semua istri berani ambil keputusan tegas kalau sudah disakiti. Kamu harus bangga sama dirimu sendiri, kata salah satu pelanggan, Bu Dewi, sambil menggenggam tanganku. Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati berbisik, iya, aku harus bangga. Aku masih utuh meski sudah berkeping. Suatu sore, aku mengantar pesanan ke rumah ibu mertua. Seperti biasa, ibu menyambutku dengan pelukan hangat. Rumah beliau kini terasa lebih sepi tanpa Sari yang dulu sering mondar-mandir. Tapi entah kenapa, keheningan itu lebih menenteramkan. Tak ada lagi dusta yang mengendap di sudut-sudut rumah. Kamu makin cantik aja, Din.
Sekarang mukanya cerah, nggak kayak dulu yang selalu muram, puji ibu, menatapku dengan bangga. Aku tertawa kecil, mengusap pipinya. Karena sekarang Dinda udah nggak sibuk nangisin orang yang salah, Bu. Jadi bisa lebih merawat diri. Ibu mengangguk pelan. Ibu seneng banget lihat kamu begini. Kamu memang pantas bahagia. Kadang kalau malam, kesepian masih datang mengetuk. Ada saja saat aku merindukan suara Fadli, cara dia dulu memelukku dari belakang sambil bercanda ringan. Tapi cepat-cepat aku usir kenangan itu. Karena apa gunanya mengingat lelaki yang tega menodai kepercayaan paling dalam? Aku lebih suka memikirkan rencana toko, bagaimana caranya memperbesar usaha agar bisa membuka cabang kecil. Atau sekadar duduk menikmati teh sambil membaca buku motivasi. Aku juga mulai rutin ikut pengajian di kompleks, menenangkan hati yang sempat compang-camping. Sampai suatu malam, saat aku pulang dari pengajian, ponselku berdering. Rupanya ibu mertua. Suaranya terdengar bahagia. Dinda, ibu seneng banget lihat kamu makin semangat sekarang. Kamu terus datang ke rumah ibu ya. Ibu nggak mau kehilangan kamu meski sekarang kamu bukan istrinya Fadli lagi. Dadaku menghangat. Iya Bu, Dinda juga nggak mau jauh dari ibu. Ibu udah kayak ibu kandung sendiri. Kami tertawa kecil. Tawa yang kali ini benar-benar lepas, tak lagi dibebani rahasia kotor. Dalam hatiku aku berjanji akan selalu ada untuk ibu. Karena bagaimanapun, cinta dan sayang kami murni. Tak akan hancur hanya karena ulah seorang lelaki. Aku menatap langit malam dari teras rumah. Menghirup udara segar sambil menutup mata. Dalam dada terasa lega. Ya, perjalanan ini tidak mudah. Hatiku pernah diremukkan sedalam-dalamnya. Tapi kini aku bangkit, memeluk luka itu, menata diri dengan lebih utuh. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku yakin, aku akan baik-baik saja. Waktu berjalan seperti biasa. Matahari tetap terbit, hujan tetap turun, angin tetap bertiup menampar wajahku dengan lembut. Hanya saja, rasanya semua itu kini berbeda. Aku bangun tiap pagi tanpa beban rahasia, tanpa tangis diam-diam di bawah selimut. Memang, ada hampa yang dulu biasa diisi dengan suara Fadli, tapi setidaknya hampa itu lebih jujur, tidak palsu, tidak beracun. Toko kelontongku yang sederhana kini semakin ramai. Setelah perceraianku tersebar di lingkungan, awalnya aku takut bakal jadi bahan gunjingan yang kejam. Tapi ternyata, justru banyak pelanggan yang makin simpatik. Mereka datang bukan hanya untuk belanja, tapi juga untuk menepuk bahuku, memberi semangat. Dinda, sabar ya. Kamu perempuan kuat, kata Bu Lina suatu hari sambil menatapku lembut. Aku hanya tersenyum, walau mataku sedikit berkaca. Rasanya luar biasa dihibur oleh orang-orang yang dulu mungkin hanya lewat di toko tanpa banyak basa-basi. Dari situ aku belajar, kebaikan yang kita tebar diam-diam akan kembali saat kita paling butuh. Suatu pagi, ibu mertua datang ke toko sendirian. Beliau duduk di bangku plastik dekat rak minyak goreng. Senyumnya begitu hangat. Sehangat pelukan ibu kandung. Ayo duduk sini, Bu. Saya buatin teh, ajakku. Setelah teh hangat kuserahkan, kami duduk berdua dalam diam yang nyaman. Ibu menatapku lama. Dinda, kamu kelihatan lebih bahagia sekarang. Hati ibu tenang lihatnya. Aku menahan haru, menggenggam tangan keriput itu. Ini semua juga berkat ibu. Kalau dulu ibu nggak peluk saya waktu semua terbongkar, mungkin saya sudah lebih hancur, Bu. Ibu menghela napas panjang, menatap langit-langit toko. Kamu itu sebenarnya hadiah paling indah yang Tuhan kasih ke keluarga ini. Sayang, anak ibu malah nggak ngerti caranya ngejaga. Air mataku menetes pelan. Ku peluk ibu erat-erat. Nggak apa-apa, Bu. Saya sudah ikhlas. Saya percaya, semua yang Allah atur pasti baik. Kalau saya dipisahkan sama Fadli, berarti Allah mau saya dapat kebahagiaan lain suatu hari nanti. Ibu mengusap kepalaku. Ibu bangga sama kamu, Nak. Sepeninggal ibu siang itu, aku berdiri lama di depan kaca etalase toko. Menatap bayangan sendiri. Pipiku mulai berisi lagi, tak sekusut dulu. Mataku tak lagi sembab. Bahkan bibirku seperti lebih mudah tersenyum. Aku akhirnya benar-benar mengakui, aku memang perempuan yang utuh meski tak lagi bersuami.
Bahagia ternyata tak harus datang dari seseorang yang menggenggam tangan kita tiap malam. Bahagia bisa muncul dari hati yang tak lagi terluka dan terus berprasangka baik pada takdir. Beberapa minggu kemudian, seorang pria paruh baya datang ke toko. Dia adalah Pak Rudi, tetangga lama keluarga Fadli. Setelah membeli beberapa kebutuhan, dia tak langsung pergi, malah menatapku dengan ragu. "Dinda, boleh tanya enggak? Saya dengar kabar, kamu sudah cerai sama Fadli ya?" Aku mengangguk tenang. "Iya, Pak. Kami sudah resmi pisah." Pak Rudi menatapku dalam. "Kamu hebat, Endea. Jarang perempuan punya keberanian setegas itu. Kalau ada yang bilang kamu gagal, abaikan saja. Kamu justru menyelamatkan hidupmu dari orang yang gak pantas." Aku menahan senyum, hati rasanya hangat sekali. "Terima kasih banyak ya, Pak. Dinda memang mau hidup tenang sekarang." Teruslah berdiri dengan kepala tegak. "Yang salah bukan kamu. Yang mempermalukan diri sendiri itu Fadli." Kata-kata Pak Rudi menancap dalam di hati. Selama ini, dalam diam, aku takut dicap gagal. Takut dipandang hina karena status janda. Tapi ternyata, banyak orang lebih bijak dari prasangkaku sendiri. Aku semakin bersemangat mengurus toko. Mulai menambah kulkas untuk jualan es krim anak-anak. Beli rak baru supaya barang tertata lebih rapi. Bahkan sesekali aku ikut bazar di kampung sebelah. Hidupku benar-benar penuh kesibukan positif. Setiap malam aku tidur dalam letih, tapi letih yang membahagiakan. Letih yang menumbuhkan. Tak hanya itu, aku juga makin dekat dengan teman-teman pengajian. Tiap Kamis malam, kami rutin berkumpul, membaca surah-surah pendek, lalu saling berbagi cerita hidup. Banyak dari mereka yang juga janda, entah ditinggal mati atau ditinggal pergi. Ternyata, rasa senasib membuat ikatan kami semakin hangat. Mereka selalu bilang, kita ini perempuan-perempuan kuat, NDA. Luka di hati kita jauh lebih besar daripada yang kelihatan. Tapi lihat sekarang, kita tetap bisa tertawa. Aku tertawa bersama mereka. Dan memang benar. Luka lama di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Tapi kini aku sudah bisa menertawakan masa lalu. Bisa menatap orang-orang di sekitarku tanpa rasa malu. Suatu sore, ibu mertua datang lagi. Kali ini membawa tas belanja besar. Ternyata isinya banyak makanan kesukaanku. "Ibu masakin buat kamu. Kamu pasti sibuk banget kan ngurus toko," katanya sambil tersenyum. Aku terharu sekali. Kami makan bersama di ruang tamu kecil toko, duduk di tikar. Rasanya seperti keluarga sungguhan. Sesekali ibu bercerita tentang masa kecil Fadli, betapa dulu dia anak manis, penurut. Air mata sempat menetes di pipi ibu. Tapi kemudian beliau mengusapnya cepat, tersenyum lagi. "Ah, sudahlah, semua sudah jalannya. Yang penting sekarang ibu punya kamu. Kamu anak ibu selamanya." Aku memeluk beliau erat-erat. Dalam hati bersyukur, meski status sebagai menantu sudah hilang, kasih sayang kami tak akan pernah berubah. Hingga suatu malam, aku duduk sendirian di beranda toko. Angin malam membelai rambutku. Kupandangi bintang yang seolah lebih terang malam itu. Kutarik napas panjang, menghirup wangi malam yang lembut. Dalam hati, aku mengucapkan doa, "Ya Allah, terima kasih karena telah menguatkanku melewati semuanya. Terima kasih karena Kau kirim orang-orang baik untuk menggenggam tanganku saat aku nyaris jatuh." Aku juga mendoakan Fadli, meski hatiku tak lagi menaruh cinta. Semoga dia pun menemukan jalannya. Semoga dia belajar dari kesalahannya. Aku tak lagi marah, tak lagi membenci. Rasanya plong sekali. Seperti akhirnya benar-benar memutus rantai yang selama ini menjerat leherku, membebani nafasku. Tak berapa lama, handphoneku berdering. Sebuah pesan masuk. Dari Bu Dewi, teman pengajian. "Dinda, minggu ini kita mau arisan bareng di rumahku. Kamu harus datang ya. Kita nanti masak-masak bareng juga." Aku tersenyum lebar. Rasanya lama sekali aku tidak benar-benar menantikan sebuah pertemuan. Kini aku punya lingkaran sahabat yang sehat, yang tulus mendoakanku. Aku membalas, "Insya Allah aku datang, Bu. Makasih ya sudah selalu ingat aku." Lalu ku telepon ibu mertua, mengajaknya ikut. Ibu antusias sekali. "Kami janji bertemu di rumah Bu Dewi minggu nanti.
Minggu itu menjadi hari yang menyenangkan. Kami semua masak bersama, bercanda, bahkan menari kecil di dapur saat menunggu sayur matang. Ibu mertua juga datang, duduk bersama teman-teman pengajianku. Beliau tersenyum terus, tampak begitu bangga melihat aku sudah punya keluarga baru dalam bentuk sahabat-sahabat perempuan tangguh. "Din, kamu makin kelihatan bahagia ya," bisik ibu sambil mengelus tanganku. Aku mengangguk, menatapnya penuh cinta. "Iya Bu, karena sekarang saya nggak lagi mengikat diri sama masa lalu. Saya mau hidup saya jadi ladang syukur. Mau saya sendiri atau nanti ada jodoh lagi, saya nggak takut. Yang penting hati saya tenang." Ibu memelukku. Dan saat itu aku benar-benar merasa utuh. Luka itu memang masih ada, tapi sudah tidak lagi berdarah. Ia hanya jadi guratan tipis, pengingat bahwa aku pernah berjuang, pernah jatuh, tapi mampu berdiri lagi. Malam itu saat pulang ke rumah, aku duduk lagi di beranda, membiarkan angin malam menelusup ke dalam baju. Untuk pertama kalinya sejak semua badai rumah tangga itu selesai, aku benar-benar merasakan kedamaian. Aku tahu nanti mungkin akan datang laki-laki lain, entah sekadar mengetuk atau betul-betul masuk ke hatiku. Tapi aku juga tak akan gegabah lagi. Tak akan menaruh semua hidupku di telapak tangan orang lain. Karena kini aku paham, kebahagiaan terbesar adalah saat kita bisa menatap kaca dan berkata pada diri sendiri, "Kamu sudah cukup. Kamu kuat. Kamu layak dicintai, bahkan kalau yang mencintaimu hanya dirimu sendiri." Dengan senyum kecil, aku berdiri, menutup pintu, lalu berjalan ke kamar dengan hati yang lapang. Malam itu aku tidur dengan pulas. Tanpa tangis. Tanpa sesak. Tanpa bayang-bayang masa lalu yang menakutkan. Dan aku tahu, besok matahari akan terbit lagi, mengajakku menari bersama hari-hari baru yang penuh harapan.